Oke, eee, jadi saya nggak menyangka ya bahwa ada satu peluang bisnis yang begitu luar biasa, yang nggak perlu latar belakang kita, yang nggak perlu skill khusus, yang nggak lihat umur, yang benar-benar kita datang dari berbagai latar belakang ya, teman-teman. Di bisnis ini benar-benar mantap deh, luar biasa ya. Jadi kalau bicara modal yang sangat terjangkau itu, pasti teman-teman nggak nyangka ya. Tapi ini saya kasih tahu dulu ya, income yang saya dapat itu dari saya mempunyai 8 titik bisnis yang berantakan ya, nggak jadi satu karena saya nggak ngerti, nggak paham pada awalnya. Tetapi bisnis yang aktif itu ada di 3 titik bisnis saya yang utama ya, itu dari total akumulasi yang saya dapat, ya kalau kita bicara, eee, mobil Alphard ya, kebelitlah 4, nggak usah disebut angka ya. Eish, dahsyatnya. Luar biasa banget teman-teman. Wow. Kalau kalau kita nggak benar-benar manfaatkan dan nggak benar-benar mempelajari bisnis ini, menurut saya rugi. Bahkan buat saya, setelah saya benar-benar menjalankan bisnis ini dan memahami, minimal 1 kali di dalam hidup kita, kita harus jalankan bisnis networking, ya. Dan kita beruntung kita kenal dengan Olive, ya. Karena memang produknya sangat bermanfaat, bisnis plan-nya saya setuju seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Jemain, terbaik. Nah, terbaik ya, Olive itu yang terbaik. Jadi kalau setiap hari kita ada sharing, ada cerita, ada membagikan manfaat, tidak mungkin tidak ada hasil. Kalau tidak ada hasil berarti caranya ada yang salah. Saatnya untuk konsultasikan bisnis Anda kepada upline aktif Anda ya. Saya rasa cukup ya, Bro Yadi? Oke, cukup. Terima kasih. Cukup menginspirasi teman-teman biar semangat nih. Ya. Keren banget. 4 Jangan Alphard loh teman-teman. saya jangan lama-lama karena saya juga masih mau mendengarkan 1 kali lagi Siap. sharing daripada Kakak Weekend. Oke, baik. Terima kasih Bro Yadi, Kak Catherine. Terima kasih semuanya yang bertanya juga. Untuk kalau yang masih kurang, monggo silakan ya tanya dengan yang mengundang teman-teman semua. Oke. Yang membuat perjalanan. Oke, sekarang kita nih bakal masuk ke sesi yang seru nih yang kita tunggu-tunggu ya. Kita akan menggunakan sharing singkat penuh inspirasi dari seseorang yang sudah sukses menjalankan bisnis Olive ini dengan konsisten dan membimbing banyak orang menuju kesehatan dan kesejahteraan. Yang membuat perjalanan beliau berarti bukan hanya hasil, tapi karena setiap orang punya titik awal yang berbeda dan beliau membuktikan bahwa itu bukan penghalang. Mari kita dengarkan bersama leader kita, sangat inspirasi, 2-star coach, Kakak Weekend. Yeay, thank you. Aduh, udah nggak sabar nih. Aduh, kemarin tuh bener-bener loh itu semua haru biru dari apa ya, speech-nya Kak Weekend. Cuman di teman-teman di sini kan memang ada yang tidak hadir saat sukses seminar. Jadi boleh dong Kak diberikan ke kita-kita nih yang belum, yang memang Kemarin kesempatan itu hadir, yang speech-nya kemarin Kak datang Weekend ya. tuh gong banget, gong Bener. banget. Setuju. Tersanjung saya, jangan terlalu tinggi lah Kak. Silakan Kak Weekend. Iya, thank you, terima kasih banyak. Ya semuanya entah itu mengalir saja sebenarnya tanpa maksud apa-apa, hanya untuk apa yang saya rasakan sendiri dan sesuai dengan perjalanan saya sejak di Olive. Oke, aku mulai ya. Jadi jujur, saya sendiri kemarin masih bertanya-tanya, kok bisa ya kemarin tuh saya sampai di panggung besarnya Olive dengan 1.500 peserta, itu kayaknya nggak masuk akal, bukan weekend banget gitu ya. Karena aku termasuk dalam geng yang anti MLM. Bukan karena aku pernah dirugikan ya teman-teman, lebih kepada ya ada banyak berita atau faktor yang kurang baik ya yang beredar di luar sana. Jadi aku memang belum pernah join di MLM, udah menolak duluan. Jadi kalau ada di sini teman-teman ada yang relate nggak seperti aku ya? Jadi kalau ada teman-teman
lama yang tiba-tiba WA, "Ken, apa kabar?" Aku tuh malah deg-degan loh. Karena kalau lanjutannya, "Kita ngopi yuk." Nah, makin deg-degan lagi. Karena bisa-bisa ngobrolnya cuma 15 menit, pulangnya aku bawa starter kit. Ada yang sama kayak gitu? Jadi sejujurnya aku tidak sedang mencari tambahan penghasilan. Tapi suatu hari sahabat aku datang ke kafe anak-anak aku. Dia juga sudah sangat berkecukupan. Jadi aku sama sekali nggak curiga. Dia nggak buka laptop, dia nggak keluarin brosur, dia nggak jelasin marketing plan sama sekali. Dia hanya mengeluarkan satu alat seperti timbangan dan dia bilang, "Ken, ini alat bagus banget. Lu harus beli alat ini buat papa dan mertua lu." Sudah, sesingkat itu. Karena aku percaya sama dia, aku beli. Bukan satu, bukan dua, tapi 3 unit sekaligus. Buat papa, buat mertua, dan buat aku sendiri. Aku murni beli karena percaya sama orang yang menyampaikan. Dan hari itu aku belajar, kepercayaan selalu datang lebih dulu daripada penjelasan. Nah, tujuan aku beli alat itu kan untuk papa ya dan mertua aku. Tapi papa malah belum mau pakai. Papa bilang, "Papa sehat kok." Oke, kita nggak bisa paksa ya. Orang sudah umur 90 tahun. Tapi beberapa bulan kemudian, papa aku tiba-tiba drop. Kondisinya sangat mengkhawatirkan. Kami semua anak-anaknya sampai minta panggil pastor untuk memberikan sakramen perminyakan. Kalau di Katolik seperti itu ya, kalau orang udah sakit parah, kita panggil untuk minta berikan sakramen perminyakan. Tapi puji Tuhan, papa boleh pulang kembali ke rumah meskipun dengan kondisi harus terapi oksigen 16 jam sehari. Bayangin 16 jam sehari terapi oksigen, hanya lepas saat makan dan mandi. Tidur juga pakai oksigen. Kalau enggak, beliau nggak bisa nafas. Oke, singkat cerita, akhirnya papa kami terapi pakai P90 2 kali sehari. Sekitar 3 minggu kemudian, dokter bilang, "Papa tidak perlu terapi oksigen lagi." Gila ya. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihat orang tua kita kembali tersenyum. Setuju ya teman-teman? Semuanya saya lihat sendiri, bukan dari cerita orang, bukan dari media sosial, tetapi dari keluarga aku sendiri. Dan saat itulah aku mulai berpikir, kalau keluarga aku bisa merasakan manfaatnya, berapa banyak keluarga lain yang mungkin juga membutuhkan. Aku akhirnya mulai menjalankan bisnis ini dan terus terang, aku pikir tantangan terbesar adalah belajar produk, belajar marketing plan, belajar presentasi. Tapi ternyata itu salah besar. Yang paling berat adalah belajar merendahkan ego kita. Sampai suatu hari Tuhan memberi saya pelajaran dengan cara yang lucu. Downline aku sedang di Melbourne dan sahabatnya pengen banget coba P90 karena saraf kejepitnya sudah sangat mengganggu. Aku akhirnya menemui beliau di Rumah Sakit Mayapada. Hari itu aku datang rapi, wangi, tas dan sepatu aku matching. Harusnya masih kelihatan seperti pengusaha gitu lah ya. Tapi tiba-tiba ada tamu yang datang menjenguk keluarga itu. Tamunya bilang, "Itu terapisnya dari Mayapada juga?" Dan istrinya menjawab, "Bukan, terapis dari luar." Duh, rasanya aku pengen langsung pulang ninggalin si bapak yang lagi terapi. Bayangin aku dibilang terapis loh. Tapi aku nggak langsung pulang, aku tarik nafas panjang dan tetap membantu si bapak sampai terapinya selesai. Dalam perjalanan pulang, aku malah ketawa sendiri. Karena aku sadar, hari itu yang sedang diterapi adalah ego aku. Hari itu aku belajar di depan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Orang nggak peduli kita ini siapa. Yang mereka pedulikan hanya satu.
apakah kita bisa membantu mereka atau tidak. Dan menurut aku, pelajaran hari itu jauh lebih mahal dari tas dan sepatu yang aku pakai. Teman-teman semua, kalau hari ini aku ditanya, Ken, apa bonus terbesar yang pernah kamu terima dari Oli Life? Pasti teman-teman mengira jawabannya adalah uang. Dan memang, puji Tuhan, aku juga sudah menikmati hasil dari bisnis ini. Banyak. Dengan modal segitu, aku sudah dapat banyak, ratusan juta. Tapi kalau teman-teman bertanya lagi kepada aku, apakah itu yang paling membahagiakan kamu, Ken? Jawaban aku, bukan. Karena ternyata ada sesuatu yang jauh lebih mahal daripada uang. Sesuatu yang tidak bisa dibeli. Secara nggak sengaja, aku dipertemukan lagi dengan teman SMP lewat story aku di Instagram. Beliau mengalami saraf kejepit, sudah menjalani operasi, tapi ternyata hampir 3 tahun kaki kanan beliau lumpuh. Benar-benar lumpuh total ya. Aku hanya bilang, kesembuhan milik Tuhan. Tapi kita harus terus berusaha. Dan rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Tapi kita harus menjemputnya. Beliau mulai menggunakan P90 setiap hari dengan tekun. Sedikit demi sedikit, kondisinya, puji Tuhan, terus membaik. Dan 8 bulan kemudian, aku lihat sendiri, beliau sudah bisa jalan sendiri tanpa tongkat. Beri aplaus buat Oli Life. Itu yang bikin aku bahagia banget. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Luar biasa sekali Oli Life. Hari itu definisi sukses buat aku berubah. Dulu aku pikir sukses itu jabatan tinggi, omset besar, perusahaan yang besar. Tapi hari itu aku punya jawaban yang berbeda. Sukses adalah saat kita hidup menjadi alasan orang lain kembali memiliki harapan. Dan menurut aku, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Hari ini kalau ada yang tanya, Ken, kenapa sih kamu sangat bersemangat? Jawaban aku sederhana. Bukan karena aku merasa hidup aku kurang, tapi aku tahu di luar sana masih banyak orang yang belum memiliki kesempatan seperti kita. Teman-teman, di ruangan ini pasti ada yang baru bergabung, ada yang masih ragu, ada yang masih takut ditolak. Percayalah, saya juga Kak Katarina, Kak Yadi, Kang Rahmat, dan semua teman-teman yang sudah lebih dulu di sini pernah ada di posisi itu. Bahkan aku pernah jadi orang yang paling anti dalam bisnis seperti ini. Jadi kalau Tuhan saja bisa merubah aku seorang yang sekeras kepala ini, aku percaya Tuhan juga bisa memakai siapapun di ruangan ini, bukan karena kita paling pintar, bukan karena kita paling hebat, tetapi karena kita mau belajar, kita mau melayani, dan kita mau berjalan bersama. Izinkan aku menutup dengan satu kalimat. Hidup aku berubah karena seorang sahabat datang dengan kepedulian. Hari ini mungkin giliran kita, giliran teman-teman semua menjadi sahabat bagi seseorang di luar sana. Membawa harapan, membawa kesehatan, membawa kesempatan, dan menemani mereka bertumbuh bersama. Karena pada akhirnya, warisan terbesar yang kita tinggalkan bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa banyak hidup kita menjadi lebih baik karena kita pernah hadir di dalam hidup mereka. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Yes. Terima kasih Kak Weekend.
Ini sharingnya luar biasa sekali. Teman-teman bisa mengcapture pesan yang disampaikan oleh Kak Weekend ya. Terima kasih Kak. Semoga teman-teman yang ada di sini segeralah ya mengambil keputusan mengikuti apa yang Kak Iken sampaikan tadi, menyentuh sekali. Buat nangis. Nangis tuh kan, banyak yang nangis. Terima kasih. Gue lagi nahan nih, kalau gue nangis kan nggak ada yang ngomong jadinya. Oke, baik. Iya, dari awal udah langsung melebar. Langsung meleleh ya. Thank you, Ibu saya. Sekarang kita mau foto bersama ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita foto bersama, saya akan bacakan aktivitas